Segala sesuatu Tuhan sanggup pulihkan. Segala sesuatu Tuhan sanggup ubahkan. Tetapi ada hal yang Tuhan tidak sanggup pulihkan, adalah orang yang keras kepala. Di Amsal 29 ayat pertama, siapa bersih tegang leher. Ini orang bersih tegang leher itu artinya orang gampang ribut, gegeran, keras kepala, gampang ngamuan, nggak terima kalau dinasihatin. Ini walaupun telah mendapat teguran, orang model kayak ini kalau udah ditegur, akan sekonyong-konyong kalau nggak berubah, ini akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa bisa dapat dipulihkan lagi. Orang yang tidak bisa dipulihkan adalah orang yang keras kepala, nih, nggak mau terima nasihat, nggak mau terima teguran, nggak mau terima masukan, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Termasuk banyak pendeta yang memiliki pemikiran seperti itu. Kalau pendetanya udah banyak pengikutnya, jemaatnya udah banyak, dihormatin di mana-mana, susah terima pemasukan, merasa kata-katanya itu seperti kata-kata yang paling suci sejagat raya. Padahal kita selama masih tinggal di bumi ini kita perlu nasihat, kita perlu ditegur, kita perlu diremukkan kadang supaya kita ini berjalan sesuai yang Tuhan mau. Banyak hamba Tuhan, banyak pendeta merasa dirinya paling benar sejagat raya, menghakimi pengajaran pendeta lain dan mengklaim dirinya paling benar sendiri, yang lain dicap sesat. Saya tidak habis pikir dengan orang-orang seperti ini. Mereka ini ngerti kebenaran apa tidak sebenarnya. Sesama tubuh Kristus saling caci, saling maki. Apalagi sesama anak Tuhan ya. Sama anak Tuhan ribut gegeran. Saya perhatikan itu orang seringkali bersilang pendapat di YouTube, di komentar itu. Menafsirkan ayat dengan berbeda udah gegeran dan ributan. Ngapain kita ributin gegeran dari penafsiran? Ayat firman Tuhan tuh nggak perlu digegeran dan ributin, perlunya dihidupin. Ketika dihidupin kita baru tahu praktek hidupnya hari-hari kok. Firman itu tidak akan bisa kita ngerti telak-telak 100% sampai kita itu praktek dalam kehidupan sehari-hari. Baru kita itu ngerti. Tapi banyak orang ya merasa benar, merasa hebat, merasa mampu, punya gelar berderet-deret, dan pengikut atau subscribernya sudah banyak, merasa apa yang disampaikan itu harus menjadi satu kebenaran, padahal kebenaran yang sejati adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau masih sebatas seperti pewahyuan atau penafsiran itu, semua orang bisa memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Dalam satu ayat bisa ada ribuan wahyu yang bisa diwahyukan atau ditafsirkan oleh banyak orang. Jadi tidak bisa seseorang itu mengklaim bahwa dirinya itu paling benar. Kita semuanya sama-sama belajar, sama-sama diubahkan terus. Karena Tuhan tuh, kata-kata Tuhan itu dalam. Otak kita itu hanya sebesar bakpao, mana bisa menangkap apa yang besar sebesar jagat raya ini. Semua firman Tuhan itu dalam perkataannya, kita nggak bisa selami dengan pola pikir ini, cara pandang kita. Kalau kita klaim bahwa penafsiran dan khotbah kita atau pengajaran kita paling bagus sendiri, Tuhan pakai siapapun juga tujuan untuk membangkitkan tubuh Kristus. Nah, ada beberapa orang yang benar-benar ngotot, nyerang, maki-maki orang lain, sebenarnya nggak tahu apa yang mereka kejar. Kalau ditegur marah. Bapak Ibu, biasanya orang yang suka menghakimi orang lain, suka menilai buruk orang lain, suka menjelekkan orang lain, atau melihat sisi jeleknya orang lain tuh, ketika orang tersebut ditegur atau dinasihati, mereka akan nggak terima loh, akan marah loh. Orang yang ditegur nggak terima, ditegur marah adalah ciri orang yang keras kepala. Orang yang gampang bersih tegang leher, marah. Orang-orang model kayak begini susah dipulihkan Tuhan. Alkitab ngomong, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan. Seakan-akan itu benar-benar diremukkan, tidak dapat dipulihkan lagi. Kalau Alkitab ngomong nggak bisa dipulihkan lagi, ya larinya kemana? Ke lautan api kekal. Banyak orang yang sudah pahit masa lalunya, mungkin pernah dikecewain, mungkin dilukain, mengalami masa buruk, mengalami masa sulit, dan akhirnya pahit hati. Akhirnya apa? Ketus, galak, jahat, bergaul dengan siapapun ribut. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini bergaul dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun, ribut, gegeran, yang salah itu sebenarnya bukan orang lain, yang salah adalah dirimu sendiri kalau ditempatkan dimanapun dengan siapapun geger dan ribut. Kenapa? Orang geger dan ribut itu karena apa sih sebenarnya? Karena mereka mau menangnya sendiri, nggak mau ngalah. Dan orang yang nggak mau ngalah itu biasanya susah dapat nasihat, keras kepala, gampangnya nantangin. Kalau Bapak Ibu sukanya nantangin ya, udah tahu salah, ditegur, malah bela diri, nantangin, itu artinya orang model kayak begini ini orang keras kepala.
sekonyong-konyong diremukkan tanpa bisa dipulihkan kembali sampai benar-benar memiliki hati yang lembut. Orang kayak begini ini orang keras kepala. Tidak heran bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, makanya dibinasakan di padang gurun. Karena mereka ditegur tidak mau, dinasihati tidak mau. Akhirnya apa? Dibinasakan di padang gurun. Ya, kita harusnya memiliki hati yang lembut, hati yang benar-benar mau diubah. Kalau kita ini benar-benar kenal Tuhan, ya, memberi hati kita di hadapan Tuhan. Hati kita ini benar-benar diserahkan di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Menjadi orang Kristen yang real Kristen loh, bukan Kristen minggu-mingguan loh. Kristen gereja-gerejaan. Kalau kita ini benar-benar mengalami kelahiran baru, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, kita tuh izinkan Tuhan tuh benar-benar meremukkan, memproses kita, membentuk dan melembutkan kita. Tuhan tuh akan ajarin kalau kita ini bersinggungan dengan orang lain, gegeran dengan orang lain, nggak cocok dengan orang lain, sikap dan reaksi kita itu harusnya sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan pakai cara kita sendiri, marah, ribut, nantang, berantem. Akhirnya apa? Tidak menjadi berkat, malah bikin masalah baru. Berapa banyak dari kita karena ego dan harga diri yang sudah melonjak tinggi menurut kita loh ya. Akhirnya apa? Ketika ditegur marah, ketika dinasihatin nggak terima, apalagi dinasihatin itu orang-orang yang secara strata sosial di bawah kita nggak terima. Kenapa? Sebenarnya kita itu adalah orang sombong. Orang sombong itu susah. Karena banyak orang sombong nggak merasa dirinya bahwa dirinya sombong. Tahu-tahu sudah jatuh di dalam dosa. Tahu-tahu sudah terjerat di dalam dosa, baru sadar. Menunggu kehancurannya saja. Karena kesombongan cepat atau lambat akan menyeret kita kepada kehancuran. Kita akan direndahkan serendah-rendahnya. Kesombongan itu hanya membuat kita menjadi orang yang tinggi hati, tidak memiliki empati kepada orang lain, merasa benar sendiri. Ini gampang orang yang ngajak ribut. Orang sombong itu sukanya ribut, gegeran sama orang lain. Ditegur nggak terima, merasa paling benar, merasa paling pinter, merasa paling kaya, merasa memiliki pengalaman, merasa paling lama, merasa paling senior. Padahal cara Tuhan itu nggak kenal senior atau junior. Di dalam Tuhan tuh nggak kenal senior atau senior, junior. Di dalam Tuhan tuh dikenal seseorang yang memiliki kelembutan hati. Bahkan orang yang baru bertobat pun bisa menegur orang yang lama. Tergantung sikap hati kita ini penting. Menerima teguran itu sebagai didikan atau menerima teguran itu sebagai cemoohan. Kalau orang nggak benar hatinya, nggak sikap hatinya nggak benar, ketika ditegur seseorang merasa teguran itu sebagai hinaan yang membuat dia marah dan tidak terima. Orang yang keras kepala adalah orang yang gampang ribut, yang gampang geger ketika ditegur marah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini ditegur marah, nggak terima, itu artinya kamu sombong, kamu tuh keras hati. Kalau nggak mau bertobat, kamu akan diremukkan dan bisa dipulihkan lagi lah. Kalau ditegur, saya ini berusaha menjadi orang yang benar-benar diremukkan, benar-benar seremuk-remuknya. Sampai hari ini pun kadang seringkali saya gagal, tapi saya belajar terus untuk berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Ketika orang tegur, siapapun yang tegur saya belajar diam dan menerima. Tidak perlu kita itu membenarkan diri atau membantah. Aku nggak seperti yang kamu omongin. Kadang kita itu perlu dipersalahkan orang lain supaya kita itu belajar rendah hati kadang. Yang membuat seringkali kita ini terjebak dalam dosa dan gagal karena kita ini sering merasa hebat, merasa mampu, merasa sanggup, merasa segala sesuatunya itu bisa. Dan ternyata kita mengandalkan kekuatan sendiri dan sudah jatuh dalam kesombongan. Orang yang ditegur marah adalah orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan sadar dirinya bahwa sombong, tahu-tahu dia sudah jatuh dan sudah hancur. Orang sombong harus belajar rendah hati. Rendah hati. Izinkan semua masalah yang terjadi, teguran, nasihat orang lain, atau apapun yang orang lain lakukan terhadap kita itu kita harus memiliki respon dan sikap hati yang benar. Kalau kita ini didapatin sikap hati kita ini benar di hadapan Tuhan, mudah sekali Tuhan itu promosi, Tuhan angkat, Tuhan percayakan. Bahkan Tuhan akan kasihin kita. Daud kenapa bisa dikasih Tuhan? Dia memiliki dosa yang banyak sekali, memiliki kelemahan seksual yang parah. Bahkan sampai masa tuanya pun sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia pingin gadis yang cantik untuk menemani tidur. Bukan untuk bersetubuh, hanya menghangatkan tubuhnya. Yang jelas dia punya kecenderungan dosa seks yang jelek sekali, yang buruk sekali. Tapi kenapa Daud dipromosi menjadi orang yang dikasihi Tuhan? Daud ketika ditegur, dia cepat bertobat, hatinya lembut.
Bukan seperti Saul yang marah, nggak terima, akhirnya ditolak Tuhan. Mau lihat seseorang itu hatinya lembut atau tidak? Lihat bagaimana ketika dia mendapat teguran dan nasihat. Kalau orang itu hatinya jelek, buruk, keras kepala, ketika ditegur dia akan berontak, dia tutup diri, dia akan serang balik, dan dia akan melawan. Tapi orang-orang yang hatinya lembut, bukan yang ngomongnya kelemak-kelemek, bukan. Hatinya lembut itu ketika dapat teguran itu cepat bertobat. Mau orang persalahkan tetap tenang, rileks. Kalau salah berubah, kalau benar diam saja. Kadang berkali-kali saya udah ngomong, kadang segala sesuatu kita harus izinkan Tuhan, kita beri waktu Tuhan untuk membela kita. Kita hanya diam saja. Kita menikmatin bersama Tuhan, dan Tuhan sendiri akan berperkara dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan God bless you.